فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Mari kita bahas jamaah sekalian. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama tentang orang yang dimasukkan ke neraka, padahal di dunia dia paling banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepadanya. Mau beli apapun bisa. Nikmat apapun barangkali dia bisa dapatkan. Dengan izin Allah itu semua terjadi. Meskipun dia mungkin dosanya kufur, mungkin dia muslim tapi dia muslim yang munafik, tapi dia bisa mendapatkan itu dengan cara-cara yang tentunya tidak halal. Pelajaran yang bisa kita ambil di sini adalah bahwa sebesar apapun nikmat yang kita peroleh selama di dunia, sebanyak apapun, sebesar apapun, senikmat apapun kenikmatan dunia, tapi kalau andai kata masuk ke neraka, itu semuanya tidak ada artinya. Jangankan berlama-lama di sana dengan waktu yang sangat lama, atau mungkin kekal abadi, hanya sebentar satu kali celupan dimasukkan ke dalam neraka, dia sudah bisa lupa semua dengan kenikmatan yang pernah dia rasakan selama di dunia. Ini menunjukkan apa? Dahsyatnya neraka itu luar biasa. Dahsyatnya neraka itu luar biasa. Bisa melupakan berbagai macam nikmat yang dirasakan oleh manusia selama di dunia. Maka kita jangan tertipu, terperdaya, terlena, tergoda dengan apa yang kita lihat dari orang-orang yang banyak melakukan perbuatan dosa. Kalau andai kata dia tidak bersyukur kepada Allah, meskipun begitu banyak nikmatnya, bahkan Qarun, orang yang luar biasa kekayaannya kan, di zaman Nabi Musa, Qarun kurang apa kekayaannya? Bahkan dibenamkan ke dalam bumi dirinya, hartanya, dan rumahnya. Ternyata sekali berkorun yang luar biasa kekayaannya, tapi nanti di akhirat mendapatkan siksa neraka. Dan siksa nerakanya kekal abadi, tidak pernah bertepi waktunya. Waktu yang terus berjalan, kekal selama-lamanya. Padahal sekali celupan melupakan semuanya. Terlupakan, gak ingat dia kalau dia tuh orang yang paling kaya di muka bumi. Tidak ingat dia kalau dia paling orang banyak nikmatnya, paling sehatnya, paling suksesnya. Terlupakan, cuma sekali celupan. Berarti dahsyat ini siksa neraka ini. Maka kita jangan tertipu dan tergoda dengan orang-orang kafir yang berada di suatu negeri. Ataupun kaum muslimin yang banyak melakukan dosa dan kemaksiatan. Tidak ada artinya semua itu jamaah sekalian. Dari kedudukan, jabatan, kekuasaan, kekayaan, tenar, terkenal dan lain-lain yang dimiliki oleh seseorang. Tapi kalau Anda masuk neraka, tidak ada arti semua. Sekali celupan, hilang semua, terlupakan. Seakan-akan dia tidak pernah merasakan kenikmatan selama di dunia. Jangan kita tertipu. Karena biasanya kita melihat orang lain, wah enak ya, dia punya mobil, saya nggak punya mobil. Udah ngaji masih ngomong kayak gitu tuh. Ya, dia punya rumah bagus nih, andai kata saya punya rumah seperti ini ya. Mengandai-ngandai, berangan-angan, berandai-andai, berangan-angan. Ya boleh-boleh saja berharap mudah-mudahan nanti punya rumah. Tapi jangan berlebihan ya. Jangan berlebihan jamaah sekalian. Yang penting itu bagaimana nasib kita di akhirat. Itu kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Dunia kan senikmat apapun sebentar kan. Kita diingatkan ini, diajarkan oleh Nabi SAW. Hadis ini menggetarkan para sahabat. Mereka ketakutan. Karena sekali celupan saja melupakan semua kenikmatan. Bagaimana kalau berlama-lama? Bagaimana kalau kekal abadi selama-lamanya? Yang kafir kekal, yang muslim, yang bertauhid, ya insya Allah mereka tidak kekal. Tapi kan bisa berlama-lama di sana. Na'udzubillah. Dengan berbagai macam dosa-dosa yang dilakukan selama di dunia. Maka ini menjadi pelajaran bagi seorang muslim yang punya rasa takut kepada Allah. Jangan bermudah-mudah untuk melakukan dosa. Itu pelajarannya. Jangan kita tertipu dengan bebasnya orang kafir, bebasnya kaum muslimin munafik dengan dosa-dosa yang mereka kerjakan selama di dunia. Kan itu semua akan berakibat fatal nanti di akhirat. Wala yaghurrannaka taqallabul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad.
Allah sebutkan di surah Ali Imran ayat 196 dan 197. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, jangan kamu terperdaya, tertipu dengan bebasnya orang-orang kafir melakukan dosa apapun yang dia inginkan di suatu negeri. Halal, haram, hantam semuanya. Jangan kamu terperdaya, jangan kamu tertipu, jangan kamu terlena dengan kebebasan mereka. Kayaknya enak banget jadi orang kafir ya. Apapun sesuai dengan hawa nafsunya, mereka bisa memuaskan syahwatnya sepuas-puasnya. Kata Allah, jangan kalian tertipu dengan bebasnya orang-orang kafir. Melakukan perbuatan dosa apapun yang mereka kerjakan di suatu negeri. Mata'un qalil, itu hanyalah kesenangan sementara. Tidak lama, sebentar. Dan pasti akan ditinggalkan nanti. Karena dunia bukanlah kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Allah mengingatkan kita ini karena Allah cinta kepada orang-orang beriman. Jangan kamu terperdaya, tertipu, terlena dengan bebasnya orang kafir melakukan dosa apapun selama mereka hidup di dunia. Itu hanyalah kesenangan yang sedikit, kenikmatan yang sebentar, tidak lama. Mata'un qalil, thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Kemudian mereka nanti menempati neraka jahannam dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Karena biasanya kalau kita ini melihat orang kaya, orang yang banyak uangnya, mobilnya mewah, kadang Lamborghini, kadang Lamborghini. Barangkali mobilnya banyak sekali ya, rumahnya megah, uangnya banyak, miliaran, bahkan triliunan. Hari ini konon katanya orang yang paling kaya di muka bumi yang saya baca sekitar 6.000 triliun. Pemiliknya satu orang. Habis tuh hutang Indonesia. Ya, 6.000 triliun, satu orang itu. Orang terkaya di muka bumi yang saya baca di Google. Konon katanya begitu. Tapi kalau andai kata dia matinya sebagai kafir, memang saat ini dia kafir. Kalau andai kata matinya sebagai kafir, apa bedanya dengan Qarun? Apa bedanya dengan Fir'aun? Dan nanti di akhirat pasti dia mendapatkan siksa kubur. Berlanjut dengan balasan keburukan di padang mahsyar. Berlanjut dengan siksa neraka, satu celupan, hilang semua. Lupa dengan nikmat yang pernah dia rasakan. Mana uangnya 6.000 triliun? Mohon maaf ya, kita hari ini berusaha untuk mengingatkan diri kita masing-masing. Saya dan Anda kadang-kadang ini suka takjub gitu loh. Wah, kagum, wah kayak hebat ya. Kaya banget dia. Kita jangankan 6.000 triliun, satu pun gak punya. 1 triliun pun nggak punya, boro-boro 6.000 triliun. Ini sampai 6.000, satu orang yang punya. Luar biasa kan? Tapi kalau kita lihat, dunia sebentar inilah, nggak lama. Yang penting saya tercukupi, cukuplah di dunia, tercukupi kebutuhan saya. Dan saya tidak menderita, Alhamdulillah. Dan tinggal menunggu datangnya kematian, kita memperbanyak amal soleh, memperkuat keimanan, selalu percaya dengan pertolongan dari Allah, selalu percaya dengan perlindungan dari Allah. Yakin, modal segala kebaikan. Apapun kebaikan yang kita lakukan di muka bumi ini, menjadi mudah, gampang, ringan, enteng. Apa modalnya? Yakin. Kalau nggak yakin, selesai. Pasti dia menderita. Meskipun dia kaya, pasti dia menderita. Meskipun dia sehat badannya. Dengan modal keyakinan inilah yang menjadikan seseorang mudah untuk taat, mudah menjauhi maksiat. Dengan modal yakinlah dia bisa istiqomah. Dengan modal yakinlah dia bisa sabar. Dengan modal yakinlah dia bisa tawakal. Dengan modal yakinlah dia akhirnya mau capek-capek duduk seperti ini mendengarkan kajian. Karena dia yakin bahwa ini sesuatu yang bermanfaat untuk saya. Dia yakin ini ada pahalanya. Ini bisa menambah iman. Ini bisa menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Ini semuanya adalah sesuatu yang bisa menimbulkan keberkahan bagi hidup saya. Yakin itu luar biasa. Makanya Rasulullah SAW ketika beliau berdakwah di kota Mekah, ya 13 tahun, apa sih yang Rasul prioritaskan? Masalah tauhid akidah.
Tentang masalah apa? Yakin tentang Allah, yakin dengan Islam itu benar, yakin bahwa siapapun yang beramal soleh akan mendapatkan kebaikan, yakin bahwa kalau berdosa pasti ada balasan keburukan, yakin bahwa setelah kematian ada alam yang lain, alam akhirat, ada alam kubur, alam di mana dibangkitkan juga di padang mahsyar, ada fase-fase berikutnya sampai ujungnya surga dan neraka. Yakin inilah yang menjadikan imannya para sahabat melejit luar biasa. Yakin inilah menjadikan rasa takutnya para sahabat dan semangat mereka untuk beribadah luar biasa. Jadi beda kita dengan mereka nih beda-beda tipis. Di mana bedanya? Tingkat keyakinan sebetulnya. Kita sudah belajar tentang tauhid. Buku kitab tauhid sudah selesai. Syarahnya pun kita baca, kitab tauhid. Tentang akidah, kitab akidah udah selesai. Tapi kenapa kitab tauhid dan kitab akidah yang kita bahas ini tidak menimbulkan tingkat keyakinan sebagaimana para sahabat? Itu jadi evaluasi bersama bagi kita. Seharusnya kan tidak mempersekutukan Allah, oke. Ya. Tidak mengambil sesembahan yang lain selain Allah, iya. Tidak berdoa kepada selain Allah, iya, alhamdulillah. Kita bertauhid hanya kepada Allah, mengesahkan Allah satu-satunya ilah yang berhak disembah dengan benar. Tapi kan output dari akidah dan tauhid yang benar itu menumbuhkan tingkat keyakinan. Dan yakin ini menjadikan kita semakin kokoh. Semakin bertambah keimanan dan mudah gampang untuk istiqomah. Dan mencapai tingkat ketakwaan. Tapi sampai hari ini kita belum bertakwa. Sampai hari ini iman kita Senin Kemis. Kadang ngaji, kadang enggak, kadang males, kadang semangat, kan begitu. Kadang ada duit, baru semangat, gak ada duit, gak semangat. Jadi tergantung duit, ada uang, abang disayang. Kadang-kadang istri pun seperti itu, ada uang, abang disayang, gak ada uang, abang dibuang. Dibuang kemana Pak? Iya, dibuang ke tempat sampah. Ya nggak boleh lah, masa dibuang begitu ya. Tetap disayangi. Ya. Jadi hadis ini menggambarkan kepada kita bahwa orang yang paling ya kaya, paling tenar, paling viral, paling heboh, paling banyak followersnya. Rasul menjelaskan ini orang yang paling nikmat selama di dunia, paling banyak followersnya. Berapa puluh juta, berapa ratus juta. Saya baca itu katanya konon sampai 0,5 M ya. Followers yang paling banyak itu ada si Fulan. Sampai 0,5 M followers yang paling terbanyak di muka bumi ini. Katanya demikian. Tapi apakah itu bisa menyelamatkannya followers ini? Nanti di akhirat masing-masing sendiri-sendiri. Kalau ditetap dalam kekafiran sudah jelas. Pasti menderita, pasti binasa, pasti mendapatkan azab. Demi Allah kalau matinya kafir. Tapi kalau matinya muslim pun belum ketahuan. Bisa jadi nggak selamat juga. Karena dia muslim munafik. Tapi kalau dia muslim mukmin yang bertakwa, maka dia akan pasti mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dari Allah. Maka mulai sekarang jamaah sekalian, yuk sama-sama kita jangan sampai terlalu berlebihan dalam takjub kita, kagum kita dengan orang yang punya dunia. Karena kita tidak seperti mereka. Begitu lihat mobil bagus saja, ini nih coba kita punya. Emang kalau antum punya itu bisa jadi baik? Bisa jadi kalau Allah berikan mobil seperti itu, antum turun imannya. Ngaji pun gak kelihatan lagi di Blok M Square. Belum tentu. Allah berikan kepada mereka, bisa jadi sebagai istidraj. Allah berikan kepada mereka bisa jadi sebagai istidraj. Yaitu apa? Mereka semakin jauh dari Allah, tapi Allah semakin banyak memberikan nikmat. Semakin jauh dari Allah, Allah semakin banyak memberikan nikmat. Apa mau seperti itu? Orang yang jauh dari agama ini, kemudian Allah tidak memberikan nikmat kepada mereka, nikmat dunia, satu hal yang kita katakan wajar. Dia aja nggak pernah sholat, selalu berzina, selalu minum khamar, selalu melakukan pelanggaran dosa-dosa besar, tidak diberikanlah nikmat oleh Allah kepadanya. Mungkin dia sakit, gak sembuh-sembuh, karena memang dosanya pun gak pernah berhenti. Tapi sebetulnya ada balasan dari Allah kepada hambanya, bukan berupa musibah. Tapi balasan keburukan yang Allah berikan kepadanya berupa kenikmatan. Balasan keburukan Allah berikan kepada hambanya itu berupa kenikmatan. Bukan berupa
tertabrak di mobil, rumahnya terbakar, dia sakit nggak sembuh-sembuh, mungkin ini, mungkin itu. Enggak. Balasan keburukan berupa kenikmatan. Itu namanya istidraj. Istidraj. Semakin kaya, padahal semakin kufur. Semakin kaya, padahal semakin syirik. Semakin banyak kesyirikannya. Semakin kaya, semakin sukses, padahal dia semakin banyak dosanya. Itu istidraj. Itu baru di dunia tuh balasan kenikmatan. Apa mau seperti ini? Kita bukan suuzon sama orang lain, tapi kalau kita lihat dia orang kafir, ternyata kok banyak nikmatnya. Itu sebetulnya istidraj. Sampai 6.000 triliun itu siapa? Mereka kan. 5.000, 4.000, 3.000, 2.000. Itu mereka rata-rata di muka bumi ini saat ini gitu loh. Sama seperti Qarun. Kita nggak tahu akhir kehidupan mereka. Tapi saat ini mereka sedang menjadi orang kafir. Atau muslim. Barangkali mungkin dia juga ada yang kaya. Mungkin 1.000 triliun milik mereka. Seorang muslim. Itu pun tidak ada jaminan. Muslimnya seperti apa? Apakah dia bertauhid? Beriman? Akidahnya benar? Tidak melakukan kesyirikan dan kekufuran? Tidak melakukan pembatal-pembatal keimanan? Jadi intinya jangan kita kalau melihat sesuatu yang sifatnya duniawi terlalu berlebihan dalam mengagumi benda-benda seperti itu atau mengagumi orang yang punya benda-benda itu. Ini hanya mainan, senda gurau. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa innad darul akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Allah menyebutkan di surah Al-Ankabut, tidaklah dunia ini kata Allah, melainkan senda gurau dan permainan. Dunia ini kehidupan senda gurau, permainan, senda gurau, permainan. Wa inad darul akhirah, dan kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenar-benarnya kalau kamu mengetahui. Kita boleh menikmati dunia, silakan, kita butuh dunia. Tapi jangan berlebihan dalam mencintai dunia, karena dunia bukan segala-galanya bagi seorang mukmin sejati. Dunia bukan segala-galanya. Kita boleh memiliki karena kita suka dengan mobil, dengan motor, dengan rumah, silakan saja. Tapi jangan letakkan dunia di hati. Tidak ada dunia oriented. Tujuan kita akhirat. Dunia dijadikan sarana untuk mendapatkan akhirat. Jangan tertipu, jangan terperdaya. Karena kadang mohon maaf ya, sekali lagi saya ulang-ulang ini. Karena kita yang udah ngaji ini, seharusnya hasil ngaji kita, taklim kita dengan berbagai macam ustadznya, berbagai macam temanya, di mana kita hadir di masjid-masjidnya. Masya Allah. Hasil ngaji itu apa? Taklim kita ini selama ini dengan berbagai macam tema dan materinya. Apa hasilnya? Semakin membesarkan akhirat dan semakin mengecilkan dunia. Itu hasilnya dan membesarkan Allah. Bukan hasil ngaji sudah 5 tahun, saya udah Ustaz, udah 10 tahun, ya, jenggotnya sampai sepuser. Barangkali mohon maaf nih yang ada di sini. Ini contoh secara umum ya, secara umum maksudnya. Jilbabnya selebar pintu masjid. Masya Allah, mau masuk juga susah kelebaran jilbab. Bukan casing yang menentukan nasib kita nanti di akhirat. Tapi bagaimana kita membesarkan Allah, membesarkan akhirat, mengecilkan dunia. Itu hasil ngaji. Semakin ngaji bertahun-tahun, dunia nggak ada di hati. Dan para sahabat meletakkan dunia di bawah telapak kaki mereka. Bukan di tangan lagi, di bawah kakinya. Nggak ada harga sama sekali bagi mereka. Akhirnya mereka melejit ketakwaannya, melejit keimanannya, melejit rasa takutnya. Semuanya langsung luar biasa, mudah menjadi orang yang Allah cintai, Allah ridhoi, Allah ampuni, Allah rahmati, Allah berkahi. Kenapa? Dunia adalah sumber dari segala macam dosa. Hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Mencintai dunia itu adalah asal muasalnya. Segala macam dosa itu gara-gara cinta dunia. Maka jangan kagum kita dengan orang yang punya dunia yang luar biasa. Kecuali kalau dia punya dunia yang luar biasa banyaknya, kemudian dia gunakan untuk beramal soleh dengan benar. Baru kita boleh iri yang positif. Karena Rasul mengatakan tidak boleh hasad, iri. Kecuali orang yang membaca Quran siang dan malam dan kita iri. Mudah-mudahan saya bisa seperti dia baca Quran terus ya. Atau Allah berikan kepada dia harta, kemudian digunakan hartanya untuk berinfak siang dan malam. Infak sana, infak sini, infak sana, infak sini. Kita merasa iri yang positif.
mudah-mudahan saya bisa seperti itu. Memberikan infak juga dengan harta yang kita miliki. Itu boleh. Kalau ada orang seperti ini, tapi apakah jumlahnya banyak? Jumlahnya sedikit jemaah sekalian. Yang betul-betul ikhlas hatinya dan kemudian dia pun mendapatkan harta itu dari harta yang halal dan diberikan kepada orang yang berhak untuk menerima. Mungkin jumlahnya sedikit dalam pandangan Allah. Karena di zaman sekarang ini banyak orang yang berinfak tapi ingin diposting di sosial medianya. Yang kasih motor, yang kasih mobil, kasih uang. Datanglah kepada penjual es teh. Ya, kita tidak tahu niat mereka ya. Apa niat mereka di hati, mudah-mudahan ikhlas. Tapi kan kita mengkhawatirkan dengan kita tampakkan amal soleh kita itu di posting-posting lah. Kita pengen apa sebetulnya? Kalau mau kasih, kasih aja. Oh ini supaya menggugah yang lain Pak Ustadz. Supaya mereka juga termotivasi untuk memberikan sedekah atau infak kepadanya. Ya bolehlah, mudah-mudahan antum bisa tetap ikhlas ya. Tapi saya ingin menasehati bahwa antara ikhlas dan tidak ikhlas, antara ikhlas dan riya, antara ikhlas dan ujub bisa berubah per setengah detik.